apa yang dia tunjukin di media sosial, bisa aja emang dia beneran bahagia, tapi bisa aja justru keadaannya berbeda 180 derajat dari apa yang dia tunjukin di media sosialnya. Halo, this is Island. Selamat datang balik di Assessment Indonesia, guys. Guys, sekarang siapa sih yang mau jadi orang kudet? Mungkin masih ada ya emang beberapa di sekitar kita, tapi banyak orang yang lebih memilih mendingan gue tahu informasi deh daripada jadi orang kudet. Karena kalau misalnya kita ngobrol sama circle kita atau apa juga jadi nggak nyambung. Orang-orang pada ngomongin berita terkini, contohnya kayak kemarin tentang kopi dingin. Nah, terus habis itu kita malah pelangap-pelongo, nggak ngerti. Kopi dingin, kalian ngomongin apaan sih? Hah, Jess, itu siapa sih? Gitu. Mirna, siapa sih? Gitu. Jadinya kalian gak tahu itu tuh siapa, mereka siapa, segala macam. Mau nimbrung di obrolan juga bingung karena nggak nyambung, nggak tahu siapa. Nah, hal-hal itu sebenarnya wajar aja nih kalau kita up to date informasi. Tapi kalau terlalu berlebihan kayak rasanya semua informasi yang ada di dunia ini, segala informasi terkini, aktivitas-aktivitas sosial yang dilakuin sama teman-teman kita, misalnya kayak dia ulang tahun, dia nikahan, rasanya semuanya harus banget kita ikutin. Hati-hati guys, jangan-jangan kamu lagi kena yang namanya FOMO. FOMO itu apaan ya? Nah, hari ini kita bakal bahas tentang FOMO atau yang biasa dinamakan fear of missing out. Kalian yang udah sering manggil sosial media pasti udah nggak asing nih sama yang namanya FOMO. Nah, selain FOMO ada juga yang namanya JOMO loh. Hah, itu apaan sih? FOMO sama JOMO sering sih emang berkeliaran FOMO dan JOMO itu di internet, tapi kayaknya lebih sering FOMO ya. Tapi aku nggak tahu nih itu apaan. Ya udah, daripada kamu bingung, yuk kita bahas sama-sama aja sekarang. Nah, FOMO sendiri itu apa ya? Mungkin seperti yang tadi aku bilang, nama FOMO itu udah nggak asing lagi di media sosial yang kalian lihat. Entah itu kayak TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Tapi, kamu tahu gak sih FOMO itu artinya apa? Oke, jadi FOMO itu adalah perasaan takut tertinggal akan sesuatu atau informasi, atau singkatnya kita ngomong itu kudet yang terjadi di sekitar kita. Misalnya kayak ada informasi terbaru nih, kayak artis A, artis B lagi cerai nih. Wah, apaan tuh? Mau tahu ah. Nah, kamu udah deh menghabiskan waktu berharga kamu berjam-jam scrolling di sosial media cuman buat cari tahu tentang artis yang bahkan nggak tahu kalau kamu eksis di dunia ini. Oke? Lalu juga ada juga perasaan takut tertinggal sama aktivitas-aktivitas sosial. Misalnya nih, teman kamu ada yang ulang tahun, terus kamu lagi sakit-sakitan di rumah, dan teman kamu kan yang ulang tahun ini nggak maksa kamu ikut, maksudnya ya sebisa kamu aja. Kalau kamu emang bisa ikut, ya syukur gitu, kita sangat mengharapkan kedatangan Anda. Tapi ketika kamu misalnya emang lagi nggak bisa ikut, kan nggak bisa dipaksa juga, apalagi kamu lagi sakit, masa mau diseret pakai kursi roda, kan nggak mungkin. Tapi karena kamu orangnya FOMO-an banget nih, wah nggak boleh nih gue sampai ketinggalan ikut di pesta ulang tahun temen gue. Kamu paksain deh itu ikut dah sampai geret-geret kursi roda. Kan kalau kayak gitu namanya udah cukup keterlaluan ya. Cuman gara-gara kamu tidak ingin melewatkan aktivitas sosial, satu aktivitas sosial aja, dan itu sampai mengorbankan kesehatan kamu sendiri dan waktu kamu yang bisa dipakai istirahat sebenarnya. Nah, ternyata FOMO ini itu ada asal muasalnya loh. Nggak serta-merta FOMO itu datang di semua orang kayak udah pasti nih 100% kita punya yang namanya fear of missing out. Nggak gitu, tapi ada penyebab-penyebabnya. Kenapa sih FOMO itu bisa timbul? Yang pertama itu bisa timbul karena keinginan untuk terhubung dengan orang lain. Khususnya ketika pandemi. Nah,
pas pandemi kemarin kita kan bener-bener diisolasi, kita nggak ketemu orang, juga cuma bisa dari vid call, teleponan. Itu pun syukur ya kalau misalnya mereka mengangkat ya, kadang-kadang udah sibuk sama dunianya masing-masing, misalnya mungkin udah kayak ya udah deh di rumah baca-baca buku aja, di rumah scrolling medsos aja, ngeliat COVID tuh udah sampai mana sih sekarang, ledakannya udah sampai sebesar apa sih COVID sekarang gitu, mau tahu informasi aja atau apa segala macem. Jadinya koneksi kamu dengan sosial itu bisa dibilang hampir terputus, tidak seperti di awal lagi sebelum pandemi. Nah, lalu yang kedua adanya kecanduan media sosial. Media sosial itu kan semuanya rata-rata bisa diakses dari HP. Kalau nggak HP, laptop, komputer, dan juga device-device lain yang bisa mengakses media sosial. Tapi tentu saja HP yang paling dekat dengan kita, yang selalu kita pegang kemana-mana, terus ada sama kita hampir 24 jam, bahkan waktu tidur aja kayaknya itu HP aja standby di samping kepala kita atau di dekat kita, supaya kalau misalnya ada WA masuk atau ada apa, bisa langsung bales chat gitu. Nah, kalau kamu sudah kecanduan media sosial, besar kemungkinan kamu itu bisa jadi korban FOMO. Kenapa? Soalnya kamu kan misalnya nih, kamu pengen banget up to date soal berita tentang fashion. Nah, kan berita tentang fashion ada banyak banget ya. Ada dari Paris, ada dari Korea, ada juga dari Indonesia, dan dari segala macam. Rasanya karena kamu nggak bisa memilah, rasanya semua berita fashion tuh harus banget kamu ikutin. Entah itu dari Paris lah, Korea lah, Indonesia lah, atau nggak dari teman-teman kamu nih, misalnya teman kamu yang jago mix and match baju. Nah, kamu ikutin terus tuh beritanya. Oke, hari ini yang lagi terkenal sweater nih di Korea, sweaternya yang warna-warna pastel, terus habis itu dipaduin sama rok, habis itu atau nggak dipaduin sama celana panjang atau gimana. Nah, kamu nggak bisa ketinggalan akan itu semua. Akhirnya kamu bakal mentok di sosial media, terus padahal realitanya kamu ikutin fashionnya aja belum tentu, cuma ngeliat doang. Nah, itu harus dipilah. Nah, lalu penyebab yang ketiga adalah tipe kepribadian seseorang. Di psikologi ada suatu tipe kepribadian yang dinamakan neuroticisme. Nah, itu apa sih? Nah, neuroticisme itu adalah mereka itu orang yang mudah terpengaruh oleh atau terpapar dengan perasaan-perasaan negatif, kayak ketakutan, kesedihan, perasaan cemas, atau kita bisa bilang ya dia orangnya cukup sensitif lah sama hal-hal negatif. Nah, orang-orang kayak gini cenderung lebih besar potensinya untuk terpapar FOMO karena mereka lebih gampang nih cemas sama ketakutan kalau misalnya nggak kena atau nggak dapet informasi yang tersedia. Alasannya bisa jadi kayak mereka merasa tersisihkan oleh circle mereka, kayak misalnya circle mereka ngomongin tentang salah satu contohnya kopi dingin. Kok mereka pada tahu ya itu kopi dingin apaan sih? Aku cuma tahu sepotong-sepotong aja lagi dari TikTok atau nggak dari Instagram. Aku harus cari tahu lebih banyak nih. Nah, udah deh dia menghabiskan waktu di sosial media berjam-jam cuman untuk mengetahui informasi kopi dingin. Supaya apa? Supaya pas ngobrol sama teman nggak ketinggalan. Supaya pas ngobrol sama teman ngerti arah pembicaraan mereka kemana. Padahal belum tentu ketika kamu ngobrol lagi besok ketemu sama teman-teman kamu bakal bahas hal itu lagi. Siapa tahu bahas hal lain, entah itu bahas hal cowok, bahas hal keuangan atau apapun juga gitu. Kita ngomong-ngomong soal penyebab FOMO, kok dari tadi kayaknya FOMO negatif dulu ya. Sebenarnya ada gak sih positifnya FOMO ini? Ada loh guys, FOMO ini positifnya. Nah, salah satu dampak positif FOMO adalah meningkatkan koneksi sosial dan peluang untuk terus mengembangkan diri. Nah, koneksi sosialnya itu bukan dalam hal kayak di realita ya. Sebenarnya bisa sih meningkatkan hubungan kamu dengan realita. Kayak contohnya tadi kalau misalnya kamu tahu informasi-informasi terkini dan circle kamu ngomongin kebetulan, kan kamu jadi bisa ikutin obrolannya. Kamu nggak jadi kagok atau nggak pelangak-pelangok ini orang-orang pada ngomongin apa ya. Sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi jadinya mungkin koneksi kamu dengan keluarga kamu atau sahabat-sahabat kamu di dunia realita yang justru ada di dekat kamu
malah jadi tersisihkan. Jadi kamu malah dekat sama teman-teman kamu yang mungkin jarang ketemu, atau nggak mungkin cuman pas ke kampus doang ketemunya, cuman pas di dunia kerja doang ketemunya. Jadinya tapi giliran sama keluarga kamu atau sahabat kamu yang justru deketan rumahnya, atau justru yang seharusnya perlu banget kontak sosial sama kamu, malah jadi enggak, malah jadi menjauh gitu. Lalu juga ada peluang untuk terus mengembangkan diri. Kan kamu tahu nih berita-berita update, misalnya kamu tipe orang yang suka banget belajar hal baru, rasanya kalau misalnya ada di sekarang lagi musim tentang data analytics atau data science, wah aku harus banget nih pelajarin data science atau data analytics ini. Kamu ikutin kursusnya, kamu belajarin, kamu cari tahu, kan itu juga bisa mengembangkan skill kamu ya, yang dimana ketika kamu bekerja nanti atau ketika kamu berkarir nanti, siapa tahu itu kepake ilmunya, jadi itu bisa meningkatkan wawasan kamu. Tapi jangan salah, sisi positif FOMO emang ada, tapi sisi negatifnya juga banyak. Salah satunya yaitu stres. Gimana kamu nggak stres? Kamu tiap hari liatin media sosial, terus habis itu kamu ngeliat nih, contohnya kayak pandemi kemarin, berita itu cukup tragis ya, karena banyak nyawa yang hilang akibat pandemi kemarin. Dan ketika kamu lihat informasi itu terus menerus, kamu selalu update, itu kan bisa meningkatkan stres kamu. Kayak kamu bilang, aduh gawat, stres banget, aduh gawat, khawatir banget, cemas banget, takut banget, nggak berani keluar rumah sama sekali, banyak banget musibah di mana-mana, banyak banget orang yang kehilangan nyawanya akibat pandemi kemarin. Itu kan jadi bikin kamu makin stres, cemas, takut. Akhirnya kamu jadi terhimpit sama tekanan mental tersebut. Dan jadinya kalau misalnya kamu kena COVID beneran pada waktu itu, mungkin aja malah bikin kesehatan kamu makin drop, bukannya malah makin baik-baik saja. Selain itu juga kamu bisa menyebabkan FOMO bisa menyebabkan iri hati. Kenapa? Kamu kan sering banget tuh ngeliatin media sosial teman-teman kamu gara-gara kamu ketinggalan berita. Kira-kira teman SMA aku ada yang udah nikah belum ya? Kira-kira teman kuliah aku ada yang udah kerja belum ya? Kira-kira yang si A kerja apa sekarang? Si B sekarang lagi ngapain? Nah, terus pas kamu lagi scroll sosial media mereka, ternyata mereka lagi ada sesuatu yang tidak kamu miliki. Misalnya mereka bisa liburan ke luar negeri kemana-mana, sedangkan kamu nggak bisa gara-gara kurang finansial atau emang belum ada kesempatan buat pergi ke luar negeri. Nah, kamu jadi adalah timbul perasaan iri, kayak aduh kok si A bisa keluar negeri sih, aku masih di Indo-Indo aja mainnya, kayak nggak kurang jauh gitu mainnya. Nah, itu juga bisa membuat kesehatan mental kamu jadi menurun, karena kamu jadi nggak bahagia dan nggak tenang setelah melihat teman-teman kamu. Jadi sangat disarankan untuk nggak terlalu fokus sama kehidupan orang lain, sama informasi dan aktivitas di sekitar kita. Nah, aktivitas bisa juga tuh menyebabkan penurunan mental health kamu. Contohnya, ada teman kamu si B nikah, terus kamu nggak diundang. Nah, udah dah kamu mendumel kayak, ikut si B nggak sama aku ya, nggak ngundang aku ya. Mulailah kamu mengelilingi pikiran-pikiran kamu dengan yang namanya overthinking, kayak jangan-jangan si B benci sama aku, jangan-jangan si B nggak suka nih sama aku, jangan-jangan B sama circle-nya mau ngejauhin aku dari dulu, nggak suka, emang cuman fake friends aja dari dulu. Padahal belum tentu, bisa jadi emang si B ini budgetnya terbatas, jadi cuman undang orang-orang tertentu doang atau bagaimana. Jadinya kan persepsi kamu kan sama orang lain juga bisa jadi lebih buruk ya, cuman gara-gara kamu takut banget ketinggalan informasi. Nah, hal yang kayak gini nih mesti dikurang-kurangin nih guys. Ingat, kita itu hidup di dunia realita. Kita nggak tahu semua apa yang terjadi di media sosial, dan semua media sosial ini juga belum tentu benar adanya, benar nyatanya. Misalnya kamu ngelihat teman kamu bahagia di media sosial, itu belum tentu guys. Apa yang dia tunjukin di media sosial bisa aja emang dia beneran bahagia, tapi bisa aja justru keadaannya berbeda 180 derajat dari apa yang dia tunjukin di media sosialnya. Jadi jangan sampai ketipu ya guys.